Semua orang menginginkan dua hal dalam hidup ini, yaitu sukses dan bahagia. Gambaran kesuksesan Anda mungkin berbeda dengan gambaran kesuksesan saya. Akan tetapi ada satu faktor penting yang harus dipelajari apabila kita ingin hidup sukses dan bahagia. Faktor umum dari semua kesuksesan dan kebahagiaan adalah orang lain. Berdasarkan hasil riset ilmiah membuktikan, apabila kita mempelajari bagaimana berhubungan baik dengan orang lain, itu berarti kita sudah menempuh perjalanan 85% menuju kesuksesan dan 90% perjalanan menuju kebahagiaan. Halo semuanya, selamat datang di A to Z to Success. Saya dengan Fahmi. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan ikuti terus video-video pelatihan berikutnya sehingga bisa membantu Anda untuk meningkatkan soft skill dan juga perkembangan karir Anda ke depan. Di video kali ini saya akan share mengenai seni membina hubungan baik dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi tonton video ini sampai habis, dan sebelum lupa, ada baiknya Anda like and subscribe sehingga Anda bisa terus mengikuti video-video pelatihan menarik lainnya. Penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Kalau kita perhatikan sekeliling kita, apakah orang-orang yang paling sukses adalah orang-orang yang terpandai, yang memiliki keahlian banyak dibandingkan dengan yang lainnya? Dan juga kita perhatikan, apakah orang-orang yang paling bahagia, yang memiliki kesenangan yang banyak, adalah orang-orang yang paling pandai? Kalau kita mau berhenti sejenak dan berpikir, mungkin kita bisa menemukan jawaban bahwa orang-orang yang paling sukses dan orang-orang yang paling menikmati kehidupan adalah orang-orang yang pandai membina hubungan baik dengan orang lain. Persoalan kepribadian kita adalah persoalan dengan orang lain. Ada orang-orang yang sombong karena merasa serba unggul, atau sebaliknya, ada orang-orang yang minder karena merasa serba kekurangan, sehingga malu dan canggung dalam pergaulan. Mereka merasa rendah diri dan tidak pernah menyadari bahwa persoalan mereka yang sebenarnya adalah persoalan hubungan antara sesama manusia. Sepertinya tidak pernah mereka sadari bahwa kegagalan mereka sebagai pribadi adalah kegagalan dalam belajar membina hubungan baik dengan orang lain. Ada sebagian orang yang tampil sebagai orang yang percaya pada kemampuan sendiri. Mereka kadang-kadang suka memerintah orang lain dan mendominasi setiap pertemuan yang mereka hadiri, baik di rumah, di kantor, maupun di organisasi. Mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang. Mereka heran mengapa karyawan mereka atau keluarga mereka tidak menghargai mereka. Mereka juga heran mengapa orang tidak bekerja sama secara lebih sukarela. Mereka juga sadar bahwa pada saat yang sangat berarti, orang yang paling ingin mereka buat terkesan justru tidak pernah memberikan penerimaan dengan tulus yang sangat mereka dambakan. Mereka berusaha memaksakan kerjasama, kesetiaan, dan persahabatan, memaksa orang agar menghasilkan sesuatu bagi mereka. Namun sesuatu yang tidak bisa mereka paksakan dari orang lain justru merupakan sesuatu yang paling mereka inginkan. Mereka tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai mereka. Mereka tidak pernah benar-benar memperoleh apa yang mereka inginkan, karena mereka belum pernah menguasai seni membina hubungan dengan orang lain. Suka atau tidak, tetap ada orang lain di dunia ini. Dalam dunia modern, kita tidak bisa mencapai kesuksesan atau kebahagiaan tanpa memperhitungkan orang lain. Semua profesi, baik itu dokter, pengacara, ataupun profesi lainnya, yang menikmati kesuksesan terbesar bukanlah orang yang paling pandai atau paling ahli dalam seluk-beluk pekerjaannya. Suami dan istri yang paling bahagia bukanlah mereka yang paling menarik. Coba perhatikan, kisah sukses dalam bidang apapun, maka Anda akan menemukan seorang yang telah menguasai keahlian membina hubungan dengan orang lain, itulah orang sukses dan bahagia. Sekedar memiliki pergaulan bukanlah jawaban.
Yang penting adalah cara membina hubungan dengan orang lain yang akan memberikan kita kepuasan pribadi dan pada saat yang sama tidak menyakiti orang lain. Hubungan antara manusia adalah ilmu membina hubungan dengan orang lain sedemikian sehingga ego kita dan ego mereka tetap utuh. Dan ini merupakan satu-satunya cara untuk berhubungan baik dengan orang lain yang selalu menghasilkan kesuksesan dan kepuasan sejati. Kita semua menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memberikan apa yang kita inginkan atau mengemis memohon kepada orang lain untuk membantu kita. Hal itu akan menimbulkan rasa tidak respek orang lain terhadap kita. Untuk memperoleh apa yang kita inginkan, maka kita harus menguasai bagaimana membina hubungan baik dengan orang lain. Ada sesuatu yang penting dan membutuhkan respek yang kita sebut harga diri. Setiap manusia merupakan pribadi yang unik dan istimewa. Dan dorongan paling kuat dalam diri setiap orang adalah keinginan untuk membela harga diri dari segala ancaman. Orang yang menyadari bahwa mereka mempunyai harga diri bukan karena apa yang sudah mereka lakukan atau seberapa baiknya mereka, melainkan karena rahmat Tuhan yang mengkaruniakan kepada mereka nilai-nilai yang sudah ada sejak lahir. Orang yang tidak menyadari ini berusaha membuat dirinya penting dengan menghasilkan uang, memperoleh kekuasaan atau nama baik, atau dengan cara-cara lain yang mudah dilihat. Bukan saja mereka kita sebut egois bila kita menggunakan kata itu dalam arti negatif, tetapi keinginan kuat mereka yang terus-menerus untuk memperoleh harga diri juga merupakan penyebab sebagian besar masalah di dunia ini. Sehubungan dengan harga diri dan ego manusia, ada 4 fakta dalam kehidupan ini yang harus kita pahami. Fakta yang pertama adalah kita semua egois. Fakta yang kedua adalah kita lebih tertarik pada diri kita sendiri daripada hal lainnya. Fakta yang ketiga adalah setiap orang yang kita jumpai ingin merasa dirinya penting atau mempunyai nilai. Dan fakta keempat adalah setiap orang mengharapkan persetujuan dari orang lain agar dia menyetujui dirinya sendiri. Kita semua lapar ego, dan hanya bila ego ini terpenuhi setidaknya sebagian, barulah kita dapat melupakan diri sendiri dan memberikan perhatian pada sesuatu yang lain. Apa yang membuat orang hanya memikirkan diri sendiri atau egoistis? Jawabannya adalah orang yang mementingkan diri sendiri atau egoistis sesungguhnya bukan orang-orang yang mempunyai harga diri yang berlebihan. Justru mereka kekurangan harga diri. Lapar ego sama dengan lapar makanan, dan itu hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Makanan bagi ego berfungsi sama dengan makanan bagi tubuh. Fungsinya adalah untuk pemeliharaan diri. Tubuh butuh makanan untuk bisa hidup. Dan ego butuh respek, pengakuan, dan rasa puas dalam mengerjakan sesuatu yang bermakna. Ego yang lapar adalah ego yang jahat. Menyamakan persepsi lapar ego dan lapar makanan memudahkan kita untuk memahami sifat egoistis. Orang yang makan 3 kali sehari tidak terlalu memikirkan perutnya. Tapi apabila orang tersebut tidak makan 1 atau 2 hari, mereka merasa sangat lapar dan perilakunya akan berubah menjadi orang yang kritis, orang yang suka marah atau emosi dan tidak ada hal yang bisa membuat dirinya senang. Hal yang sama berlaku juga bagi orang yang egoistis. Orang yang egoistis adalah orang yang sedang mengalami kelaparan ego, di mana mereka butuh respek, pengakuan, dan persetujuan. Tidak ada gunanya kita menasihati orang yang sedang ego untuk melupakan dirinya. Mereka baru bisa melupakan dirinya dan memberikan perhatian kepada yang lainnya, kepada pekerjaan, kepada orang lain atau hal-hal yang penting setelah lapar ego mereka terpuaskan. Ketika seseorang yang egoistis, lapar egonya sudah terpuaskan dengan mendapatkan respek, mendapatkan pengakuan, mendapatkan persetujuan, dan juga pujian, barulah mereka merasa harga dirinya tinggi. Dan ketika seseorang dengan harga diri tinggi, mereka akan lebih mudah diajak bicara, lebih toleran,
lebih riang gembira, dan juga bisa menerima pendapat orang lain. Mereka merasa bahwa kebutuhan primer mereka akan lapar ego sudah terpenuhi. Barulah mereka bisa memperhatikan kepada hal-hal lainnya atau kepada orang lain. Lain halnya dengan orang yang egoistis tapi lapar egonya tidak terpenuhi. Perilaku mereka akan berubah. Mereka akan lebih mudah mengkritik orang, berkata kasar, dan juga lebih sensitif. Jika Anda bertemu dengan orang yang harga dirinya sedang rendah, maka bantulah mereka untuk lebih menyukai diri mereka sendiri. Apabila suatu ketika ada orang angkuh yang mencoba menurunkan wibawa Anda, maka Anda harus memahami akan dua hal sebagai berikut. Poin yang pertama adalah orang tersebut merasa penting untuk meningkatkan nilai dirinya dengan menjatuhkan diri Anda. Poin yang kedua adalah orang tersebut merasa harga dirinya sedang rendah. Jadi mereka khawatir kalau Anda meremehkannya karena itu akan membuat harga dirinya makin rendah. Jadi strategi yang dipakai adalah dengan menjatuhkan diri Anda sebelum Anda mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Untuk menghadapi orang yang seperti ini, jangan berusaha lebih merendahkan harga dirinya, jangan berusaha berdebat dan mengeluarkan kata-kata sindiran atau yang menyinggung. Karena kalaupun Anda menang, Anda hanya akan menurunkan harga dirinya lagi dan menjadi orang yang lebih sulit diajak berbicara dari sebelumnya. Jadi kuncinya dalam menghadapi orang yang seperti ini adalah berilah makan egonya sehingga orang tersebut akan lebih menyenangkan dalam berkomunikasi dengan Anda. Strategi memberi makan ego bukan hanya untuk orang-orang yang sulit diajak bicara. Tetapi strategi memberi makan ego Anda bisa terapkan ke setiap orang. Anda bisa memberikan pujian, pengakuan, respek. Anda bisa pelajari sikap-sikap baik daripada orang lain. Dan Anda berikan pujian yang tulus. Sehingga Anda bisa membantu orang tersebut menyukai diri mereka sendiri dan menjadi pribadi yang menyenangkan dan lebih kooperatif dengan Anda. Jangan lakukan hal-hal tertentu dengan Anda menggurui atau bersifat superior, karena itu akan menimbulkan kebencian mereka. Prinsip yang harus diingat adalah setiap manusia melakukan atau tidak melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk meningkatkan ego mereka. Jadi apabila suatu saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, akan tetapi Anda tidak berhasil, maka gunakanlah cara bagaimana Anda memberi makan egonya dengan alasan-alasan yang mengedepankan kepentingannya untuk membina hubungan baik dengan orang lain dan sekaligus memberi makan ego mereka. Ada 4 poin penting. Yang pertama adalah berpikir bahwa orang lain itu penting. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus meyakinkan diri sendiri bahwa orang lain itu penting. Dengan melakukan ini, perilaku Anda akan memberikan kesan positif kepada orang lain. Anda tidak mungkin memberikan kesan bahwa orang lain itu penting kalau dalam pikiran Anda bahwa mereka adalah orang yang biasa saja. Poin kedua adalah perhatikan orang lain. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda hanya memperhatikan hal-hal yang penting saja bagi Anda? Apabila kita perhatikan orang lain, maka kita bisa membantu orang tersebut merasa penting dengan memberikan dukungan moral. Dan juga orang tersebut akan lebih ramah dan lebih mudah diajak bekerja sama. Poin ketiga adalah jangan bersaing dengan orang lain. Ini memerlukan disiplin karena Anda mempunyai kebutuhan sama untuk merasa penting yang dibutuhkan oleh semua orang. Sering kita ingin sekali menunjukkan betapa pentingnya diri kita, sehingga mungkin membuat orang lain merasa kecil dan menunjukkan bahwa kita lebih besar. Ada satu aturan sederhana untuk mengatasi kelemahan ini. Kalau Anda ingin memberikan kesan yang baik kepada orang lain, cara yang paling efektif adalah memberitahu mereka bahwa Anda terkesan dengan mereka. Poin yang keempat adalah Anda harus tahu kapan harus mengkoreksi orang lain. Biasanya, pada saat kita mengkoreksi atau berdebat dengan orang lain, sebenarnya kita tidak ingin menyelesaikan masalah, tetapi hanya ingin meningkatkan nilai diri kita dengan mengorbankan orang lain. Dampak negatif yang Anda timbulkan lebih besar dari kemenangan ego kecil Anda. Dari video ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa untuk bisa sukses dan bahagia, kita perlu mempelajari ilmu bagaimana membina hubungan baik dengan orang lain.
Semoga bisa memberikan Anda wawasan dan manfaat untuk kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Sebelum lupa, jangan lupa like and subscribe, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses.